Ya, saya akan tanya Adam nih sebenarnya Bunda, tapi saya akan terima telepon kembali. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak, dengan siapa ini? Ya, halo. Halo, dari Pak Bowo Jogja. Pak Bowo. Ya. Pak Bowo, volume TV-nya bisa dikecilkan supaya tidak feedback di sini, Pak. Ya, silakan Pak Bowo. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Saya menarik sekali ini pembicaraan ya. Jadi kalau sudah sampai ke supranatural, sampai dengan ke alam mistis ya, itu sekiranya kita juga harus ingat bahwa dulu itu kan ada wali ya, wali itu 9, yang terakhir adalah Sunan Kalijogo. Nah itu kan beliau sudah menggunakan akidah pelajaran dari agama sampai dengan yang kejawen. Nah, tadi saya mendengar Pak dari Magelang tadi ya, menyebutkan wong hilang Jawane ya. Sebetulnya yang hilang itu kan hanya karena perilaku dan moral ya. Jadi kalau hilang tidak seperti dulu ada pameo bahwa Cino Geris Judul untuk gila-gilo wong Geris hilang Jawane itu kan karena hanya sifat-sifat. Pak Bowo bisa menjauh sedikit dari televisi Pak, karena masih feedback Pak kita. Sudah jauh ini Bu saya. Sudah jauh? Iya, sudah Ya, jauh. iya silakan. Agak dikeras sedikit ya Pak ya. Jauh dari Pak Meta Dojak. Baik, Jadi, silakan Pak. Kelihatannya kalau ini mengenai supranatural ya, kalau ini kita gaduhkan dengan agama, saya kira nggak gaduh ya, seperti Bu Lia tadi bicarakan. Jadi mari kita ikut nguri-uri kebudayaan Jawa itu, sing seneng kegiatan masalah supranatural, yaitu berjalan sesuai dengan jalannya ya. Apa-apa yang harus kita ramal ini asal kita tidak mendahului. Jadi kalau seperti tadi disebutkan, kita akan usaha bahwa ini nanti akan diangkat 3 hari akan ketemu insya Allah ya. Kalau nanti ada kegiatan Merapi itu memang dulu sudah ada uro-uro itu bahasa Jawanya, lamun jebeng besok ono lahar opo sing wis papak karo makam Syekh Jumadil Kubro, lah itu dalam zaman wis repot nih. Sampai sekarang kan tidak akan mungkin papak itu. Lahar itu tidak akan mungkin serata dengan makam Syekh Jumadil Kubro itu. Ya, saya mendukung sekali dengan Bulia itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran dan menjadi peringatan bagi kita ini untuk lebih bertekun terhadap agama dan keyakinan kita masing-masing. Terima kasih Bulia. Assalamualaikum. Bulia, sebenarnya kalau supranatural ini kan juga mempunyai agama ya Bu ya? Ya punya. Jadi ini kita membicarakan masalah supranatural dan agama ya. Jadi supranatural ya, kita punya agama. Tanpa uning, tanpa kita itu memasuki supranatural, rasanya kurang sempurna juga. Saya Islam, tapi kita lebih senang dalam keheningan itu kita memasuki suatu istilahnya lingkup-lingkup supranatural. Jadi rasanya kayak timbangan ya, timbangan jeglek sebelah. Itu. Bunda tadi menyinggung bahwa kalau ruwat itu hanya sekali dalam seumur hidup. Sekali. Itu kalau ini ya Mbak ya, kalau kita kayak manusia itu cuma cukup sekali. Berarti tahun depan atau tahun ini untuk supaya kita katakanlah tolak bala atau nanti supaya bahaya itu bisa direm atau diperlambat atau mungkin bisa insya Allah alhamdulillah bisa kita hindari, kita ruwat lagi atau gimana Bunda? Ya, dengan melalui ruwat bumi pertiwi itu kita upayakan, kita usahakan ya, kita sama-sama ya mengundang seluruh pemuka adat dari seluruh kesultanan dan masyarakat tentunya untuk sama-sama kita berdoa bersama tanpa memilah-milih ya Mbak ya, kita nggak usah. Jadi sama-samalah kita pakai seperti dasar negara kita yang selama ini kita lupakan ya, lambang negara kita yang selama ini juga kita lupakan sepertinya begitu. Jadi kita harus bangkit kembali melalui revolusi nurani kita, melalui budaya kita, melalui istilahnya kebersamaan kita. Ya, saya teringat pembicaraan dari Pak Dr. Andes Purwanto itu salah satu ahli dari Jawa ya Bunda. Ini katanya kalau kita itu sekarang lagi ada di bawah dan nanti karena roda itu berputar, kita nanti akan ada tahun untuk baik gitu, untuk menuju suatu kemajuan atau progres Bunda. Kita ini masih lama apa masih harus menunggu panjang lagi Bunda? Itu tergantung kita ya Mbak ya, makanya mulai kita untuk kesadaran diri atau ilahiyah, jadi kita kuncinya di situ,
Jadi kita harus memulai revolusi nurani ini tadi. Jadi kita punya nurani. Jadi jangan kayak lapindo ya, lapindo berantas dibor asal-asalan tanpa memikirkan efeknya. Dan kenyataannya begitu, ya. Jadi lapindo itu udah nggak bisa ini ya. Nggak bisa dihentikan ya Bunda. Jadi kalau teknisi saya rasa mustahil. Baik, Ya. kita terima telepon kembali dari pemirsa. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, dengan siapa ini Pak? Dengan Bapak Handoyo. Di mana Pak Handoyo? Handoyo di Pandean, Yogyakarta. Silakan Pak Handoyo. Sugeng dalu Ibu Julia. Malam. Ya, ini gini Ibu, saya hanya berpendapat saja. Enggak. Kalau alam saya punya pendapat itu tidak bisa ditentang atau disingkirkan. Karena manusia sudah tercipta dari alam itu sendiri. Tapi mungkin bisa juga orang itu akan diambil bila mana orang itu yang merusak alam itu sendiri. Saya punya keyakinan. Tapi kalau itu bisa, saya ikut mendukung. Saya ikut mendukung dan saya ikut berdoa juga. Tapi kalau saya punya keyakinan semacam itu. Satu itu Bu ya. Yang kedua, itu masalah Jawa. Masalah Jawa. Jawa itu kayak apa sih sebenarnya? Dan ciri-ciri Jawa itu kayak apa, saya ingin tahu. Pusaka itu juga apa, saya ingin tahu. Saya belum tahu, Mas. Saya ingin tahu juga Ibu. Nah, dalam kesempatan ini, kami yang mungkin belum tahu tentang satu supranatural, mohon petunjuk dari Ibu. Saya kira itu saja Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Handoyo di Pandean, Yogyakarta, silakan. Jadi pertanyaan masalah pusaka ya. Ya, pusaka Jawa itu seperti apa? Ciri Jawa itu seperti apa, Ibu? Jadi masalah pusaka, kita bicara masalah keris ya. Zamannya Nabi Muhammad SAW dengan pedang pusakanya Zulfakar ya. Jadi kita juga mempunyai suatu empu ya. Nggak tahu empu siapa, empu gandring atau empu sopo. Dia mempunyai suatu kekuatan juga karena supranaturalnya atau spiritualnya. Dia mau membuat suatu kekuatan melalui keris ya. Jadi kalau di sini keris, mungkin di Arab mungkin ya lain, ibaratkan mukjizat kayak Nabi Musa, mukjizat istilahnya Nabi Musa itu dari tongkatnya yang bisa mengalahkan Fir'aun. Tapi kita orang Jawa hanya menamakan pusaka itu adalah keris ya. Jadi kalau orang Jawa itu kayak apa toh? Nah, itu kita melihat dari leluhur kita kita kembalikan kepada leluhur kita. Nah, kalau kita itu melupakan istilahnya Jawa kita ya, bahasa Jawa kita, walaupun dia udah lama umpamanya tinggal di Jakarta lalu lupa Jawa kita lah, hilang Jawa ini lah di sini ya. Jadi kayak kekagok-kagokan gitu kan nggak bisa ya Mbak ya. Jadi nggak bisa ya. Saya perantau, jadi dari istilahnya dari Irian ke Jakarta ke Madura itu nggak akan bisa hilang Jawanya. Kalau itulah istilahnya ciri khas Jawa kita. Jadi kalau masalah Jawoi piye to, nah itu harus kita pelajarin. Jadi harus kita ingat-ingat kembali, buka sejarah nenek moyang kita dulu. Mungkin yang mau ditanyakan itu sejauh mana pusaka itu sangat ada hubungannya, korelasinya dengan seperti bencana untuk bisa memperlambat atau bisa tolak balas segala macam itu loh Bunda. Ya, jadi suatu pusaka itu mempunyai suatu ciri sendiri atau suatu kekuatan sendiri. Ibaratkan tadi ya kayak Nabi Musa dengan tongkatnya bisa mengalahkan Fir'aun, dan kita keris juga begitu ya. Kita punya suatu ciri ya. Jadi kayak empu gandring akan ini turun temurun berapa turunan, 7 turunan itu, dan kita udah banyak kok yang kita ini. Terakhir Bunda, sebelum Bunda memberikan informasi kepada pemirsa, berarti nggak ada yang selamat ya Bunda Adam? Ya gimana Mbak, udah berapa hari si Adam ya. Kalau masalah hidup dan mati hanya Allah yang tahu ya. Tapi yang penting Songgobono, dan saya mohon pada masyarakat untuk membantu saya menaikkan Adam dalam 1 atau 3 hari ya, biar ada yang istilahnya
SAR itu bisa mengerti di mana Adam R. Yang saya katakan tadi di Majene. Ya, coba dicari di Majene. Jadi Laut Majene antara Tanjung Mandar dan Sulawesi Selatan ya, pulau laut di antara pulau laut. Jadi itu ada 3 ini ya. Jadi Poliwali sebelah barat, agak ke barat. Cari aja di situ. Saya hanya mata batin kita ya. Jadi saya apa yang diminta saya sudah katakan. Insya Allah akan naik. Baik, Bunda, yang terakhir Bunda bisa memberikan mungkin saran pada pemirsa atau bagaimana? Ya, terima kasih. Untuk tanggal 2 Februari saya mohon untuk kebersamaan masyarakat bersama Songgobuwono untuk hadir di Parangkusumo untuk melaksanakan doa bersama dan ritual akbar. Jadi malam bulan purnama ya, kita akan melaksanakan dengan para adat seluruh Nusantara nantinya. Dan saya mohon untuk memakai pakaian adat kita, mau Bali silahkan, mau Jawa silahkan, dan saya mohon untuk sama-sama kita membantu untuk menghambat bencana ini. Terima kasih Bunda telah hadir di studio, dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kami dengan Bunda Lia Hermin Putri, Ketua Sanggar Supranatural Songgobuwono.